Hello everyone and welcome to my YouTube channel. So masih di currency kali ini. Kalau kemarin kita selling di harga ini, ya kan? Kita sell di harga ini, kemudian hedgingnya ada di atasnya ini. Oke, pakai 5 menit. Kemudian berjalannya waktu kita lakukan hedging lagi. Kita lakukan buy stop ya di harga ini. Ternyata baru kena beberapa saat kemudian di harga ya sini. Ya, yang di open ini otomatis hedging. Ini sudah hedging sudah ya. Kira kisaran mungkin sekitar 50-an. Nah, dari pergerakan yang open kedua ini at least kita bisa dapat sekitar mungkin 100 poin lah ya. XAU biasalah pound yen tuh 100 poin tuh termasuk nilai yang kecil sebetulnya. Paling tidak target tuh 200 untuk XAU. Kemudian ini kalau kita close ya, ini dari profitnya yang di range-nya ini sudah bisa nutup kita punya hedging di harga ini ya, sehingga ini close, ini bisa kita close, hasilnya tetap dalam kondisi profit. Oke. Nah, karena trennya sudah berubah dari selling ke buying, sehingga ke depan kita hanya akan fokus untuk buying saja. Kita avoid untuk selling. Mungkin bisa buy di harga ini sebetulnya juga bisa. Kemudian ini harga hedging ya, harga hedging sekitar 200 poin ya, wajar lah itulah. Karena standarnya memang sekitar 200-an untuk pound yen ini. Bahkan bisa sampai 300 atau 350 untuk pound yen. Saya kira range segitu untuk hedging segitu dengan risk rewardnya yang cukup ciamik, katakanlah saya bilang bisa gitu, maka risk rewardnya paling nggak 1:1 atau 1:2 ya, paling nggak 1:1 lah, itu sudah cukup profitable sebetulnya, dan akan sangat jarang kena hedging kalau kita pakai yang panjang ini, range panjang. Coba kita lihat di sini, kita pakai 5 menit ya di sini ya, atau ini aja pakai lebih 15 biar lebih cepat. Nah ini. Oke, namun sebelumnya teman-teman, ini adalah WhatsApp number saya 08591069711932. Ada 13 nomor. Kalau teman-teman ada pertanyaan tentang saya juga memanage akun ya. Jadi kalau akunnya teman-teman ingin di manage ya, silakan kontak WhatsApp number ini 08591069711932. Ada 13 nomor teman-teman. Profit share-nya nanti 40-60. Trader, untuk saya adalah tradernya dengan profit share 40. Kemudian yang investornya atau ownernya akun adalah 60%. Sekali lagi, untuk akun atas nama owner, jadi bukan atas nama saya tapi atas nama owner, sehingga nanti yang bisa withdraw pun hanya owner saja. Ini lebih aman, lebih enak seperti itu ya. Jadi sekali lagi untuk akunnya atas nama owner, saya hanya mentradingkan saja, kirim login, server sama password dan juga broker yang dipakai, itu sudah cukup. Profit share adalah 40-60 sekali lagi. Oke, kembali ke chart teman-teman. Ini adalah kalau kita selling ya, selling di harga ini misalnya, kemudian ini adalah harga hedgingnya di atas ini. Ini yang pakai hedging di pakai di higher time frame ya. Range-nya perhatikan di sini cukup panjang ya, bisa sampai sini sekitar kurang lebih 560 gitu loh. Ini pakai M15 ya, sama. Jadi sehingga sama di sini pun, ini kan sudah berganti trennya. Ini pun juga berganti tren. Nah, di sini kalau kita pakai di sini ya bisa jadi nanti harga akan dapat ya, di sini dia adalah ini adalah opsi untuk hedging ya dengan higher time frame. Nah, nanti baru bisa seperti itu. So ke depan ini saya mungkin akan fokus ke buying ya. Saya akan meninggalkan selling akan saya avoid lah.
saya akan avoid untuk sellingnya karena trennya sudah berganti gitu. Jadi kita bermain di ini aja, di apa, kita hanya bermain di di buy saja, kita tinggalkan untuk sellnya gitu. Walaupun sebenarnya kalau kita selling ya di harga ini kita juga lumayan loh ya, di sini dapatnya. Nah, ini dapat 73 ya, kita 73 poin. Tetapi sekali lagi teman-teman, saya hanya bermain dengan tren ya, saya hanya bermain dengan tren dan saya avoid beberapa saya avoid untuk melakukan satu opsi yang kalau menurut saya sih kurang menguntungkan gitu. Ya atau gini, bisa juga gini, kita melakukan opsi gini, ini kan ada support ya, ada support area. Kemudian kita buy sell-nya itu hanya melihat di sini saja, hanya melihat di support resistennya area saja gitu, di time frame yang ini gitu. Ya. Ini buy di sini bisa, boleh, tapi jangan lupa hedgingnya jangan lupa dipasang. Itu. Ya, jadi caranya gini. Ya. Buy itu hanya untuk apa ya? Ya, kalau saya tingkat resikonya memang trennya seperti ini, dengan melakukan opsi buy itu tingkat resikonya apalagi di pound yen itu cukup tinggi itu loh, sehingga saya lebih sarankan ini memang kalau melakukan hedging satu pair, beda dengan kalau yang saya pakai kan hedging korelasi ya. Jadi kalau pakai saya hedging korelasi, saya fokusnya hanya buy sell saja gitu. Fokusnya hanya tetap melihat di sini ya, tetap melihat di sini, tapi ini juga berperan gitu loh kalau dikorelasi gitu. Jadi selama masih berada di atas cloud atau di atas support, maka hanya opsinya buy, kemudian di bawah support atau di bawah resisten ada seperti ini ya, seperti ini fokusnya hanya untuk fokus selling aja gitu ya. Jadi apa ya, karena saya mainnya kan saya korelasi ya, jadi lebih safe nya seperti itu. Sebagai contohnya ini, nah ini, nah perhatikan, saya hanya open 2 pair saja, GBP JPY dan Euro Yen. Walaupun di sini juga ini belum saya open, ini belum saya open ya. Satu pasang ini belum saya open, saya masih menunggu sesi London nanti untuk opennya. Sementara masih open yang ini saja. Ini masih minus juga hasilnya kan gitu. Nah, ini saya locking kan. Saya melakukan opsi lock posisi ya. Ini ya kan saya fokusnya kan buy. Ya sudah, saya fokusnya hanya buy di GBP JPY. Sementara Euro Yen itu hanya bertujuan untuk mengunci pergerakan dari GBP JPY kalau salah. Itu aja. Ya. Jadi kalau salah tak kunci dengan Euro Yen itu. Nah, ini saya sama, ini nanti ke depan saya juga hanya akan open sell saja di sini. Open buy saja di GBP JPY, di GBP JPY saya hanya akan open buy saja itu. Terutama open buy ketika terjadi bullish engulfing. Nah, ini. Itu. Makanya ini penting, artinya penting tuh gini. Walaupun ya teman-teman ya, walaupun misal di sini, misalnya di sini teman-teman open buy ya kan, di sini buy, harga kan turun ya, harga turun, ini ya gini kan, kita open buy di sini buy, kemudian di Euro Yen-nya itu kalau langsung di buy seperti ini, maka di Euro Yen-nya ya kita nanti sediakan sell stop-nya di Euro Yen itu. Jadi kita mungkin hanya melihat di A15 saja sebetulnya juga bisa, hanya melihat di A15 saja bisa. Artinya apa?
Ketika terjadi support, ya kita hanya fokus buy. Itu buy. Memang terlalu beresiko, artinya resikonya di sini ada resisten ini kemarin. Ya, sehingga resikonya memang cukup tinggi untuk bisa buy di apa, untuk buy di support seperti ini memang resikonya tinggi. Walaupun terkadang juga profit, tapi lebih banyak terlalu beresiko. Makanya saya lebih sering itu memang ketika terjadi seperti ini, ada trend sell, kemudian ada support, ini lebih sering saya gunakan untuk selling gitu loh. Support ini malah saya pakai untuk selling. Kenapa? Karena saya bisa dapat harga tinggi, gini loh ya, saya dapat harga di atas. Ya, saya dapat harga di kisaran atas ini lumayan ini ya, di kisaran ini kan lumayan atas ini. Itu sementara kalau saya selling di bawah resisten seperti ini, ya ini kan dapat di harga bawah, ini kan harganya bawah ini. Berbeda dengan di sini, kalau saya selling di sini kan enak gitu loh. Atau saya selling di sini lah gitu. Ya, saya selling di sini lah. Saya selling di sini. Kan sedikit, ini kan saya kan tidak terlalu banyak untuk hedging posisinya. 100 poin lah. Dapat profit juga 100 poin ya, 150 lah, kan gitu. Nah, ini lebih sering saya pakai gitu. Jadi ketika terjadi support, nah kalau berganti tren bagaimana? Ya sudah, berganti tren ya saya akan mengikuti tren ke depannya bagaimana, kayak gini ya. Misal saya sell di sini, saya sell di harga ini, di harga inilah saya sell. Ya kan? Nah, ini avoid aja, avoid untuk ininya kita avoid karena ini kan hedgingnya saya kan tidak di sini. Ini kan ini kalau pakai hedging 2 pair ya. Ini hedging 1 pair seperti ini. Nah, ini kalau terjadi ya sudah, kita harus ikut aja. Artinya apa? Kita harus ya sudah buy di sini, buy kan gitu. Ini hedging di sini. Nah, nanti buy lagi ketika terjadi harga misal dari sini harga pakai ini. Pakai dari sini misal naik ya. Turun, naik, turun lagi. Nah, misal di sini ketika harga naik seperti ini ya, maka mau tidak mau saya harus buy juga di sini. Nah, mungkin ketika sudah harga naik ini ada bullish engulfing kan di M15. Ya saya di sini ada resist, ada ininya. Ini apa? Nah, ini resistannya kan di sini. Nah, ini kan supportnya kan di sini. Nah, makanya hedgingnya adalah di bawah ini, di bawah support. Nah, ini angka hedgingnya. Jadi plannya ke depan seperti itu. Hanya untuk opsi buy-nya seperti itu. Itu. Jadi ini nanti kita geser. Ini kita hedgingnya kita geser, samakan dengan yang terbaru gitu. Ini lebih melihat dari pengalaman, ini lebih aman. Ya, sama seperti ini. Ya, sama seperti ini. Ya. Kayak gini. Nah, ini pakai untuk selling, ini selling kan, ini hedging. Naik ya sudah, biarin. Ya kita ganti nanti opsinya. Terus ini ada support lagi ya, hedging lagi. Sorry. Ini selling lagi. Ya, selling lagi di sini mungkin. Ini hedgingnya di sini. Udah. Jadi gitu. Nah, di sini selling juga. Di sini selling ada support kan, di bawah ada support, ini support ya. Nah, ini selling. Mungkin di sini selling. Ini hedging. Itu. Ini tingkat profitable-nya lebih tinggi. Ya, lebih tinggi. Kalau salah, ya kayak tadi yang salah. Ya kan? Ya kita harus rubah. Kita harus secepatnya merubah. Kayak gini. Ini salah ya. Nah, ini kan selling ya. Ini hedging. Ya kan? Salah kan di sini. Ya sudah, kita kena hedging, kita harus buy. Ke depan kita harus buy, ya, buy lagi. Makanya nanti kita tunggu di sini mungkin buy juga. Ketika ada seperti ini, pergerakan seperti ini, nanti kita buy juga. Nanti ininya siapa tahu yang di sini buy ini bisa untuk menutup kita punya kerugian di sini, di hedging yang ini. Kan itu. Ini berlaku di semua pair ya. Semua pair berlaku. Enaknya itu. Makanya harus paham menggunakan indikator ini. Padahal ya gampang sih menggunakan indikator ini, kayak gini. Ini indikator ini enak kok ini. Nah, ini pakai M5 kalau gold. Special gold pakai M5 ya. Nah, ini.
trennya perlu dilihat juga. Jadi buy, misalnya buy ya kan, buy di harga ini ya, di sini buy, di sini hedging, harus berani hedging. Gold ini panjang loh, sekitar 300 poin ya. Gitu. Turun lagi seperti ini ya, ini hedging lagi nih. Sini mungkin hedging. Ini lockingnya di sini 140. Ini harus berani. 100. Ini harus berani. Artinya apa? Ya kita bermain di tren guys, kita bermain di tren. Apalagi gold ini trennya juga kadang ciamik juga gitu loh. Makanya kadang kalau buy, misal buy di sini katakanlah ini kan panjang 360 poin. Enggak banyak trader yang berani melakukan hedging 360 poin. Apalagi di XHU. Cuma dengan begini kita tahu bahwa trennya lagi naik ini sekarang gitu. Ya kayak gini, trennya lagi naik ini. Ya enggak usah maksa, kita enggak tahu trenan. Ini indikatornya sudah bilang trennya buy, ya sudah kita buy saja kayak gitu. Kecuali kalau teman-teman sebagai seorang forecaster mungkin tahu ini ke depan nanti harga akan turun, ya sudah kita sell. Itu aja. Oke. Jadi memang memakai posisi seperti ini memang lebih, kalau menurut saya lebih safe-nya seperti itu. GBUSD, kita lihat di GBUSD, ini GBUSD-nya. Nah, ini masih buy kan? Masih buy. Yang 5-nya masih buy dia. Itu ini buy. Nah, ini sell kan di sini. Nah, ini kan selling kan? Ya. Karena trennya memang sell, ya kita ikuti sell kan. Nah, kemudian hedging di sini hedging. Nah, ini buy di sini. Harapannya nanti buy-nya ini bisa menutup kerugian kita punya yang di harga itu. Berapa 35? Ini berapa kerugiannya? 42 ya. Sementara masih 42 lah. Nah, tapi ya tetap aja kita buy di harga bawah sini, ini sudah profit ini. Ya, jadi yang di sini ini sudah menutup. Jadi ini menutup kerugian yang di sini. Ya bisa kita close, ini bisa kita close, biarkan satu running. Ya, jadi caranya seperti itu. Nah, ini close, ini biarkan running. Toh trennya juga masih naik ini. Ini kalau kita buy bisa, kita buy di sini bisa. Hedging di harga ini. Set. Nah, gini. Nanti kalau hedging ya kita rubah. Hedgingnya berapa sih? Cuman 40 poin. Ya kita rubah kalau salah. Mau gimana lagi kan gitu. Ya, jadi ya enggak apa-apa. Kita harus sering-sering merubah arah itu enggak, saya kira juga enggak ada masalah. Toh kita juga enggak tahu kan ke depannya mau gimana, kayak gini kan, ada buy, ada sell kayak gini. Setelah selling ada buy, kemudian ada selling lagi, ya kita yang jelas kita sudah salah ya kan, kita sudah salah. Jadi ya harus kita akui kalau kita salah, makanya harus next partnya adalah bagaimana kita tetap hasilnya bisa profit gitu. Yang jelas tren ini bermain gitu loh, tren ini bermain penting, sehingga kita hanya bisa open sell gitu. Nah kalau saya GBP ini saya open sell ya, di sini open sell. Sementara yang di euro dolarnya saya open buy itu ya, jadi saya balik sudah. Karena hanya 4 pair itu yang saya tradingkan. Gold itu jarang saya tradingkan juga. Saya jarang. Kayak gini ya, ini open buy. Nanti yang diannya sellnya di sellnya nanti di itu. Oke. Jangan lupa like, comment, subscribe YouTube channel. Bye bye, have a nice day.